Jadi hari ini gue akan menceritakan cerita orang lain. Ya, jadi kemarin kan gue udah bilang kalau kalian mau cerita itu bisa DM gue. Nanti ceritanya gue ceritain di TikTok gue. Terus ada beberapa, tapi gue baru baca satu dan gue mau ceritain ke kalian. Bisa kedengeran gak sih? Agak ngezoom banget muka gue. Karena dia gak mau gue kasih tahu namanya, jadi kita akan sebut saja menggunakan nama samaran namanya Tuti lah ya. Jadi si Tuti ini waktu kelas 5 SD masuk ke dalam satu geng di sekolahnya yang isinya ada 4 orang termasuk dia. 3 orang temannya ini adalah cewek-cewek hits gitu. Jadi kayak ini geng-geng ternama di sekolahnya begitu. Gak sembarangan yang masuk. Jadi kayak bener-bener banyak orang yang pengen masuk. Aku pengen masuk sampai ribuan orang berjejer ingin daftar ke geng itu. Saking hitsnya tuh kayaknya juga guru-guru di sekolahnya juga pengen masuk ke geng itu. Nggak bercanda. Gengnya ini ada aturan yang dimana tiap hari Jumat satu orang harus traktir teman-temannya. Jadi nanti kan ada 4 orang tuh dalam satu geng. Semuanya kedapatan dalam 1 bulan ini. Sementara nih 3 orang temennya si Tuti ini tuh orkai semua. Jajannya tuh 10 ribuan gitu di tahun 2011. Itu kan termasuk gede banget ya. Si Tuti berapa ini? Cuma 3.000. Bingung dong, kayak aduh giran gue nih, nanti gimana gue traktirnya. Dimana temen-temennya pada inget. Jadi pas hari Kamis diingetin, besok kamu ya yang traktir kita maunya es krim. Hah, es krim? Request tuh orang ya kan, duit kagak punya, request mahal lagi 5.000 tuh satu es krimnya. Kalau beli 4 jadinya 20.000. Akhirnya si Tuti mikir dong kayak aduh gimana nih gue traktirnya besok 20.000 harus ada saat ini juga. Masalahnya juga nih bocah juga kagak nabung karena nggak bisa. Dan dia akhirnya ngapain? Nyuri duit maknya. Nih jangan ditiru ya. Dia ngambil dari dompetnya 20.000, terus besoknya ya udah jajanin deh tuh temen-temennya. Ini si Tuti kagak tahu ada namanya ojek payung apa bagaimana ya, kan lumayan tuh ya, sehari 1 kali ngojek itu bisa goceng. Lu tinggal nyari 4 orang aja tuh buat pakai payung lu. Apalagi kagak hujan ya pas itu. Ya udah pokoknya singkat cerita dia udah bisa jajanin teman-temannya. Terus kayak dia merasa bangga gitu karena kayak itu es krim yang lumayan nggak bisa orang sembarangan beli gitu. Karena kan mahal ya, satuannya 5.000. Jadi kayak dia merasa aku keren banget. Belum tahu aja pas nyampe rumah maknya udah berdiri tuh di depan pintu pakai rotan. Ternyata maknya tahu dari adeknya yang melihat dia si Tuti ini ngambil duit maknya. Akhirnya udah deh, abis itu tangannya kena rotan. Terus akhirnya dia cerita dong kenapa dia ngambil duit 20.000. Pas dia cerita maknya besokannya ke sekolah marahin temen-temennya segengnya. Terus akhirnya udah si Tuti keluar dari geng itu nggak ditemenin lagi. Akhirnya senyum Tuti menjadi es krim walls. Hai, kembali lagi di Ceritain Cerita Kalian. Anjas, gue udah kayak pembawa acara TV tau gak? Kembali lagi bersama saya Safira Yasmin yang akan menceritakan cerita dari Mbak Vivi. Bentar. Oke, ya nggak apa-apa, dia nggak minta untuk disamarin, jadi nggak apa-apa gue sebut namanya. Nah cerita ini nggak relate banget sama gue, kenapa? Karena dia ceritain soal temennya yang suka sama gurunya sendiri. Soalnya nih ya, dari gue SD sampai gue SMA, bahkan sampai gue kuliah sekarang, gue nggak pernah tuh punya guru atau dosen yang umurnya tuh masih muda gitu, pasti rata-rata udah berumur. Di sini diceritain bahwa gurunya ini adalah guru baru yang pindah ke sekolahnya dan udah punya anak 4 atau 5. Kalau 4 atau 5 kan tandanya udah agak berumur. Nggak tahu sih, mungkin aja nikah muda kali ya. Nah sifat gurunya ini juga menurut gue agak gimana gitu, karena dia tuh suka godain murid-murid ceweknya gitu, kayak dibecandain gitu. Di suatu waktu Vivi lagi ngumpul sama teman-temannya dan lagi biasalah ngegibah. Terus tiba-tiba gurunya datang dan ngegodain temennya. Kita sebut saja nama temannya Vivi adalah Fufu. Sebenarnya si Fufu ini nggak alay, orangnya biasa aja. Cuma kenapa mendadak menjadi alay ketika ketemu bapak guru ini? Iya, jadi suka main layangan dia. Kok layangan? Iya kan alay, anak layangan apaan sih? Singkat cerita lagi study tour dan kabar kalau si Fufu ini dekat sama guru ini nih menyebar ke satu sekolahan, bahkan guru-guru. Nah ada satu guru yang begini nih mulutnya. Akhirnya dia bilang tuh ke si bapaknya itu, kayak nyindir si temennya Vivi alias si Fufu. Itu tuh anaknya dengan tuh pak dideketin mulu sih pak. Terus si bapak guru ini menjawab, enggak, dia cuma kagum aja. Terus ngomong lagi nih si guru ini, enggak pak, beda, suka sama kagum itu mah suka. Tapi ya begitu, si bapak gurunya ya bilang enggak, itu mah cuma kagum aja. Dan ini info terbaru dari si Vivi, kayaknya baru kemarin, belum lama ini si Fufu dicat sama si bapak guru ini, bilang apa? Kangen. Wah udah nggak bener nih, si bapak gurunya agak red flag juga, walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya bapak gurunya duda apa gimana, nggak tahu ya. Cuma kan kayak apa-apaan ini. Terus ya udah si Fufu jadi yang kayak salting itu, aduh nih kayak bapak gurunya demen sama gue nih. Vivi tuh mikir emang kalau orang udah ngomong kangen tuh udah berarti suka. Ya jangan tanya gue, gue kan kagak pernah dibilang kangen sama bapak guru gue. Jadi lo pada komen deh menurut kalian tuh pada bagaimana itu. Ceritain cerita kalian lagi. Nah ini dari EQS.09. Dia nggak minta disamarin, jadi gue sebutin aja sesuai apa yang dia ceritain di sini. Karena dia nggak nyebutin nama dia juga, jadi kalau dari username-nya EQS ya Ikis lah, kita panggil saja Ikis. Jadi ini cerita waktu si Ikis kelas 6 SD, udah semester akhir mau lulus. Nah dia ini deket sama adik kelasnya yang kelas 4, ada 4 orang. Ada Neta, Safi, Kayana, Zahra, sama Lana. Lah 5 dong. BTW si Safi ini nih pacaran sama teman satu angkatannya si Ikis, berarti kelas 6 itu namanya Damar. Emang
tapi hubungannya tuh putus nyambung gitulah, kagak jelas emang. Lalu muncullah nih ada namanya Zaki. Zaki itu siapa? Zaki adalah temennya adiknya si Ikis. Jadi Ikis punya temennya ini punya adik namanya Zaki. Dia demen sama si Safi. Ini nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya Zaki nih emang udah deket lah nih sama si Safi. Padahal si Safi masih menjalin hubungan dengan si Damar. Kurang lebih setelah 1 bulan Zaki deket sama Safi, si Damar sama Safi putus ya kan. Aduh ribet banget emang di cinta segitiga. Tapi kalau lu semua berpikir wah gara-gara Zaki pelakor, bukan. Lo tahu kenapa si Damar sama Safi putus? Itu karena si Safi ketahuan sama Kayana. Nah setelah tahu itu si Ikis langsung shock berat karena mengetahui bahwa si Safi ternyata lesbong. Tapi ya dulu di SD gue juga ada beberapa temen gue yang temenan nih alias bestian gitu sama temen beda kelas. Dan mereka tuh suka ini cium pipi gitu masing-masing. Kayak gue juga ngeliat agak aneh, cuma menurut mereka itu adalah bentuk bestiannya mereka kayak gitu. Cewek ya, ini cewek dua-duanya ya. Jadi mereka berteman suka kayak gitu cium pipi. Kalau diceritain si Ikis kan dia bilang sampai gitu ya. Kalau ini kan cium pipi dong, gue nggak tahu deh gue. Kalian pernah ada juga gak sih temen yang kayak gitu? Si Ipe ini ngirim cerita tentang abangnya yang masuk ke dalam kaum Rainbow. Sumpah gue lagi nge-scroll DM gue lagi baca-baca cerita dari kalian untuk gue pilih untuk gue ceritain besok. Karena hari ini udah ada gue buat videonya, tapi gak jadi gue mau ceritain sekarang juga karena ini membagongkan banget. Nah username-nya ini yang ngirim gak mau disebut, jadi kita sebut saja pengirimnya ini sendernya namanya Ipe. Kejadian waktu si Ipe kelas 2 SMP dan dia ini punya abang namanya Randy. Abangnya ini, si Randy ini punya teman namanya Reno yang emang bentukannya tuh kayak cowok tapi putih, bersih, cakep, cantik gitu loh kalau misalnya jadi cewek. Suatu hari si abangnya ini ngajak Reno temennya untuk ke rumahnya berdua doang. Dia bilangnya sih mau kerja kelompok, masuklah ke kamar. Ini kagak ada curiga-curigaan nih si Ipeh kan sama abang, kayak udah mungkin mau kerja kelompok aja. Dan dia pada saat itu nggak ngerti yang namanya ada kaum Rainbow alias pelangi itu. Akhirnya dia mau pergi lah nih ke rumah temennya namanya Nina. Pamit lah dia sama abangnya, bang gue mau ke rumah temen gue dulu, Nina paling agak lamaan pulangnya. Terus si abangnya jawab kayak begini, oh ya udah ntar kalau pulang kabarin gue. Nah si Ipeh bingung kayak ngapain gue harus ngabarin lu ya kan, jadi curiga nih dia. Akhirnya si Ipeh memutuskan untuk tidak ke rumah Nina, tapi dia berakting berlagak seperti keluar rumah gitu, kayak mau ke rumahnya si Nina. Jadi emang posisi kamar abangnya itu paling depan. Akhirnya si Ipeh berakting kayak buka pagar pura-pura keluar rumah biar abangnya mempercaya bahwa dia keluar, padahal dia ngintip nih di jendela. Dan lo tahu apa yang dilihat Ipeh di dalam adalah mereka nih, abangnya sama temen yang mengeluarkan sesuatu benda yang dari plastik berwarna biru. Lo tau lah ya maksud gue apa. Dan bener aja abis itu dipasang dan mereka melakukan si Ipeh ini bener-bener ngelihat dari awal sampai akhir. Jadi dia kagak skip tuh, nontonin terus tuh. Pas kelas 3 SMP si Ipeh ini baru tahu kalau ternyata abangnya tuh masuk ke dalam kaum begitu. Dan dampaknya nih dari si Ipeh nontonin kegiatan abang itu apa? Dia jadi fujo. Gue awalnya gak tahu juga fujo itu apa. Gue searching dan ternyata emang ya lo cari aja deh sendiri. Udah gue gak bisa berkata-kata deh, gue gak tahu mau ngomong apa. Serem banget sumpah. Udah deh mending hidup tuh yang lempeng-lempeng aja ya lu pada. Kalian di sini udah ada yang pernah ke kondangan temen kalian sendiri belum sih? Jujur gue pengen banget ke kondangan temen gue sendiri karena gue sampai sekarang detik ini belum pernah pergi ke kondangan yang beneran gue yang diundang nih, bukan mak bapak gue. Karena rata-rata tuh pasti undangannya untuk mak gue atau bapak gue, dan gue cuma ngikut doang, ngintil. Nah gue tuh pengen banget ke kondangan yang dimana yang diundang tuh gue gitu. Jadi Yasmin and partner ya, walaupun partnernya belum ada juga sih. Itu ke-BM-an gue udah lama banget, kayak gue tiba-tiba pengen ke nikahannya orang. Perkara apa? Perkara gue melihat baju kondangan sekarang lucu-lucu banget dan gue mau beli. Tapi kan sayang kalau gue beli terus gue kagak kemana-mana. Gue sempet mikir kayak apa gue beli aja ya, nanti kita pakainya kalau ada yang nikahan aja gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya bakalan lama. Kenapa? Karena teman-teman gue rata-rata kuliah. Udah mana teman gue yang pacaran bisa dihitung pakai jari, sisanya sama kayak gue jomblo. Jadi untuk teman-teman gue tolonglah buruan nikah gitu, karena gue pengen buat kondangan jujur. Siapa dulu yang percaya sama SMS dari hantu penasaran? Nih contoh SMS-nya begini nih. Gue dulu percaya sama yang begini-beginian. Suatu hari gue dapet nih SMS ya kan, tapi isinya bukan yang kayak tadi. Isinya tuh korban kecelakaan, terus harus nyebarin ke 10 kontak yang ada di HP gue. Kalau enggak jam 12 malam bakal ada di jendela kamar gue. Jendela kamar gue itu gak ada jendelanya. Cuma permasalahannya dulu pas SD gue tuh sama abang gue tidurnya depan ruang TV. Jadi gelar kasur di depan TV, dimana di ruang TV itu ada jendelanya. Jadi di situ gue takut tuh. Gue takut nih setan tiba-tiba muncul, makanya tetap gue sebarin ke 10 kontak gue. Yang padahal tuh sebelum gue sebarin gue udah ngasih tau ke mak gue dulu nih ada SMS yang begini nih. Terus mak gue ya biasa lah, kayak udahlah itu paling SMS iseng doang. Cuma di situ gue tidak mendengarkan omongan mak gue karena gue mikir lah mak gue mah enak di dalam kamar kagak ada jendelanya. Gue yang di depan TV ada jendela di atas kepala gue, kalau dia tiba-tiba muncul bagaimana? Apakah permasalahan selesai? Tidak, karena kontak yang gue punya itu cuma 8. Gue cuma punya nomor teman-teman gue tuh ada 8. Karena itu sebenarnya juga bukan HP gue, HP mak gue. Karena kan itu masih SD sekitar kelas 4 deh kalau nggak salah. Jadi gue cuma nyebarin ke 8 kontak, tapi karena gue cerdas gue ngirim 2 kali ke kontak yang sama gitu.